Hasil survei Laboratorium Suara Indonesia (LSI). Survei yang dilakukan pada 17 hingga tanggal 26 April tahun 2021 ini mencatat persepsi masyarakat generasi milenial dan Z terhadap para menteri Presiden Joko Widodo terkait kinerja dan implementasi programnya. Berdasarkan jawaban 1.820 responden di 34 provinsi, mayoritas menyatakan kinerja dan program Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto paling mereka rasakan. Airlangga Hartarto menjadi menteri yang programnya dan kinerja paling dirasakan oleh 89,60% masyarakat, ujar Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia. Dan di urutan kedua adalah Menteri Sosial, Tri Risma Harini. Di urutan kedua Tri Risma Harini sebagai Mensos, di mana 78,2% responden menyatakan program dan kinerja sangat dirasakan masyarakat. Di urutan ketiga Budi Gunadi Sadikin 77,20%, kemudian Sri Mulyani 77,10% dan Tito Karnavian 72,10%, beber Albertus. Adapun, untuk menteri yang berada di urutan ke-6 adalah Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Budi Gunawan 70,20%, disusul Jaksa Agung ST Burhanuddin 68,90%, Menteri ESDM Arifin Tasrif 60,60%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita 60,10% dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 57,2%. Selanjutnya, menteri yang memiliki persentase masih di atas 50%. Di antaranya Mensesnek Pratikno 56,20%, Menteri Agama Yakut Kolil Koumas 55,2%, Menteri BUMN Erick Thohir 52,7%, dan Prabowo Subianto 51,7%. Nama lainnya mendapat persentase di bawah 30%, sementara untuk popularitas partai politik ketika responden ditanyakan pengenalannya terhadap parpol, maka hasilnya partai yang saat ini paling dikenal oleh milenial merupakan partai-partai lama seperti PDI Perjuangan sebesar 97,1%, Partai Golkar sebesar 96,6%. Partai Gerindra 81,4%, Partai Demokrat 80,6%, PKB 79,2%, PKS 73,8%, PAN 67,5%, PPP 61,8%, dan Partai Nasdem 61,4%. Sedangkan partai yang kurang begitu dikenal oleh generasi Z dan Y adalah Partai Hanura 30,4%, PSI 20,7%, Partai Berkarya 16,2%, PKPI 15,4%, dan Partai Garuda 12,3%. Tingkat pengenalan generasi Z dan Y terhadap masing-masing partai politik berbeda. Hal ini tampaknya berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas parpol saat ditanya jika pemilu digelar hari ini parpol mana yang akan dipilih secara spontan, maka pilihan dari 1.820 generasi Z dan Y, maka tingkat elektabilitas setiap parpol adalah sebagai berikut. PDI Perjuangan 18,30%, Golkar 17,8%, Gerindra 10,2%, PKB 6,2%, Nasdem 5,8%, PKS 4,3%, Demokrat 3,6%, PAN 2,1%, PPP 2,1%, PSI 1,7%, Garuda 1,1%. Dan lainnya di bawah 1%, sementara yang tidak memilih 23,4% saat dilakukan simulasi partai politik yang akan dipilih generasi Z dan Y jika pemilu digelar saat ini dengan disebutkan nama.
Partai-partai politik sepertinya tingkat pengenalan parpol di pikiran generasi Z dan Y adalah parpol pertama yang teringat ketika generasi Z dan Y diminta untuk menyebutkan parpol yang akan dipilih. Jika pemilu digelar hari ini, semakin kuat sebuah nama parpol di pikiran generasi Z dan Y. Semakin mungkin generasi Z dan Y memikirkannya pertama kali. Ini penting karena akhirnya generasi Z dan Y membuat keputusan memilih berdasarkan nama parpol yang pertama kali muncul di pikiran mereka dan hasilnya tidak banyak berubah di mana pilihan pada PDI Perjuangan 19,3%, Golkar 19,20%, Gerindra 11,1%, PKB 6,30%, Nasdem 6,90%, PKS 4,60%, PSI 3,80%, PPP 2,60%, PAN 2,20%, Hanura 1,20%. Garuda 1,20% dan lainnya di bawah 1% dan yang tidak memilih sebanyak 15,7% dalam survei ini, jumlah responden 1.820 orang. Margin of error dalam survei ini sebesar tanda kurang lebih 2,3% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Survei dilakukan dengan cara wawancara via telepon dan atau aplikasi video call WhatsApp.